حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kedua ini, di malam yang semoga Allah menurunkan barokahnya kepada kita semuanya, mungkin akan saya bacakan satu atau dua hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perubahan dan berbagai macam kejadian-kejadian yang akan menimpa segenap kaum muslimin. Tebnam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya akan datangnya berbagai macam fitnah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum muslimin, yang tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tersebut kepada kita semuanya, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dengan berbagai macam perubahan keadaan ataupun fitnah yang ada pada kaum muslimin, kemudian mereka membiarkan demikian saja. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai diketahui memiliki hikmah yang balighah dalam menyebutkan berita tersebut, yaitu agar kaum muslimin mereka alal hadar, berhati-hati untuk terjatuh badannya dan berusaha untuk membentengi dirinya dari berbagai macam fitnah yang akan menimpa umat ini. Dan insyaallah mungkin ini adalah merupakan topik atau maudhu pembahasan kita esok hari biidznallahi ta'ala, dan ini mungkin sebagai muqaddimah. Dan mohon maaf mungkin pada kesempatan ini mungkin saya nggak bisa lama ya. Mungkin kita baca satu dua hadis yang menjelaskan tentang masalah hal tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala. Dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr bin As, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan safar. Yani Rasulullah safar bepergian meninggalkan Madinah. Kata Abdullah bin Amr bin As, fanazalna manzilan faminna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantadhilu wa minna man huwa fi jasyarihi. Kemudian kami singgah pada suatu persinggahan, istirahat. Kami singgah pada perjalanan safar itu pada suatu persinggahan. Ini di jalan, karena pada waktu itu nggak ada penginapan ataupun hotel ya. Apa yang mereka makan, apa yang mereka bawa, nggak ada warung padang ya. Vietnam. Fanazalna manzilan. Kami singgah pada suatu persinggahan, maka di antara kami ada yang mendirikan tenda-tenda untuk istirahat.
untuk memulihkan tenaga mereka setelah terkuras habis menempuh perjalanan safar. Wa minna man yantadilu, dan di antara kami ada yang beraktivitas memanah. Barangkali perjalanan safar dalam rangka jihad. Wa minna man huwa fi jasyari, dan di antara kami ada yang bersama dengan ternak yang dia gembalakan. Dan bermalam di tempat penggembalaan tersebut. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami dalam keadaan demikian, sebagian beraktivitas mendirikan tenda, sebagian beraktivitas latihan memanah, sebagian menggembala onta-onta mereka agar enggak kelaparan dalam perjalanan safar, bisa digunakan esok hari melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan as-salata jami'atan. Panggilan untuk menegakkan salat. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kami pun berkumpul menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan setelah para sahabat semuanya berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yungdiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasulullah, sungguhnya tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku. Nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat sebelum Rasulullah, tidak seorang pun di antara mereka kecuali haqqan alaihi, kecuali mesti, kecuali merupakan kemestian dan keharusan atau kepastiannya bagi Nabi dan Rasul tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kepada perkara yang baik yang mereka ketahui. Tidak ada cerita suatu kebaikan kecuali ditunjukkan hadza hasan wa hadza thayyib, ini adalah akan yuslih, membawa kebaikan, dijelaskan. Sehingga tidak tersisa suatu kebaikan kecuali dijelaskan dan diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Wa yungdiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan tiada seorang nabi pun yang Allah utus sebelumku, kata Rasulullah, kecuali dia akan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui. Ini jelek, ini tidak bagus, ini bermadarat, ini berbahaya, ini haram, ini tidak boleh. Dijelaskan oleh Nabi dan Rasul atau setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Islam, umat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, yaitu umat dakwah. Semua umat, semua segenap manusia yang hidup sejak diutusnya Rasulullah menjadi nabi, bukan hanya sekedar kaum muslimin saja. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, atau juga memungkinkan yang dimaksud di sini ummatul ijabah, umat yang mau menyambut dakwah Rasulullah. Sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya,
dijadikan afiah mereka, kebaikan mereka, jauhnya mereka dari berbagai hal yang memadaratkan, jauhnya mereka dari berbagai macam fitnah, ada pada generasi awalnya. Wasayusibu akhiraha, dan akan menimpa kepada umat yang datang belakangan, generasi yang datang belakangan, balaun wa umurun tungkirunaha, berbagai macam bala, berbagai macam ujian dan cobaan, satu demi satu silih berganti. Setiap datang, setiap pergi yang satu disusul yang berikutnya. Demikian silih berganti, fitnah demi fitnah, bala demi bala. Dan umat ini, generasi akhir dari umat ini akan ditimpa dengan berbagai macam perkara, berbagai problem dan permasalahan serta keadaan yang kalian mengingkarinya. Karena yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taji'u fitnatun, kata Rasulullah, akan datang suatu fitnah. Fayuraqqiqu ba'duha ba'dan, sehingga fitnah demi fitnah, ujian dan cobaan yang silih berganti tersebut menjadikan yang sebelumnya lebih ringan daripada yang datang setelahnya. Setiap kali mereka melewati suatu ujian, kemudian datang yang berikutnya, maka ujian, bala dan fitnah yang datang setelahnya itu menjadikan yang kemarin ahwan, yang kemarin yang telah dilewati sudah lebih ringan, dan yang datang setelahnya lebih berat. Ila yaumil qiyamah. Wa taji'u fitnatun, dan akan disusul dengan fitnah yang berikutnya, ujian dan cobaan yang berikutnya, kata Rasulullah. Fayaqulul mu'min, maka orang yang di dadanya tersimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia mengatakan, hadhihi muhlikati, disinilah saya akan binasa. Dikarenakan dahsyatnya ujian dan cobaan serta kondisi yang menimpa kaum muslimin. Summatan kasifu, kemudian itu pun berlalu. Fitnah dan ujian itu berlalu, selamat. Wa taji'ul fitnatu fayaqul mu'minu hadhihi wa hadhihi. Kemudian disusul, diiringi fitnah demi fitnah yang datang berikutnya, maka orang yang beriman, inilah waktunya, sekaranglah kesempatannya, inilah mungkin barangkali di sini saya binasa. Karena beratnya fitnah, ujian dan cobaan yang datang kepada kaum muslimin secara silih berganti tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan berbagai macam fitnah dan ujian serta cobaan yang akan datang silih berganti, yang akan menimpa kepada umat ini, Rasulullah bukan hanya memberitakan saja yang mana berita yang beliau bukan mesti terjadinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Bagaimana agar seorang mukmin selamat dari berbagai macam ujian, bala dan umur yang diingkari kaum muslimin tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Taibnam faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Maka oleh demikian dahsyatnya fitnah yang datang silih berganti kepada kaum muslimin, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, ingin diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, falta'ti maniyatuhu, maka hendaknya kematian datang kepadanya, wa huwa yu'minu billahi
wal yaumil akhir. Maka hendaknya kematian datang kepadanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj, Abul Husain An-Naisaburi Al-Kushairi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah dalam sahihnya. Dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar adanya dan mesti terjadi la mahalata. Mesti terjadi dan akan menimpa kepada umat ini. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Akan tapi bukan hanya sekedar kita mengimaninya tentang kebenaran apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Akan tapi yang terpenting bagi kita semuanya adalah bagaimana kita menghadapi fitnah tersebut sebagaimana dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang terpenting bagi kita bagaimana kita selamat dari ujian dan cobaan yang akan menimpa umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dan tidak menemukan kita dengannya. Kita tidak menemui zaman tersebut. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Untuk kita bisa lolos atau lulus ya dari berbagai macam ujian tersebut, tentu saja kita butuh solusi yang tepat. Kita butuh ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yang berantaranya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak datang suatu fitnah pun kecuali kita telah membekali diri kita dengan ilmu, yang dengan ilmu itu kita bisa menjawab berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dan cobaan yang datang kepada kita. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita saksikan dan kita ketahui bersama bahasanya keadaan kaum muslimin dari sejak zamannya atau meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kita ini dan ila yaumil qiyamah mengalami berbagai macam kejadian-kejadian, mengalami berbagai macam perubahan. Dari keadaan yang pada zaman Rasulullah di mana Islam mulia dan ditakuti oleh musuh-musuh mereka, menjadi keadaan kaum muslimin dalam dalil di hadapan musuh-musuh mereka. Tiada kemuliaan lagi mereka. Tiada rasa lagi takut di hati kaum kufar terhadap kaum muslimin. Allah cabut yang demikian. Kita saksikan bahasa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kaum muslimin mereka adalah satu. Jauh dari berbagai macam perselisihan dan perpecahan. Sekiranya itu sempat terjadi sedikit khilaf, maka mereka segera menyelesaikannya dengan penyelesaian yang tidak menyisakan problem setelahnya. Akan pada zaman kita ini terjadi berbagai macam perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin. Yang semula adalah ukhuwah diganti dengan al-adawah, permusuhan antara satu dengan yang lain. Tidak kita pungkiri ini. Semua adalah realita kenyataan yang kita dengar dan kita ketahui. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita perhatikan segala perubahan, segala kejadian yang dialami oleh kaum muslimin tersebut disebabkan berkurangnya ilmu an-nubuwah di tengah umat ini. Dengan diwafatkannya para ulama, maka perkara yang paling penting, perkara yang paling dibutuhkan oleh umat ini dalam menghadapi segala perubahan, dalam menghadapi segala kondisi yang menimpa umat adalah bagaimana mereka kembali kepada ilmu nubuwah, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada
umat ini. Yang diwariskan oleh kepada para ulama, itu para ulama ar-rabbaniyin. Para ulama yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafina salih ridwanullah alaihim ajmain. Saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi, bahasanya majelis kita ini di sini adalah tayyib sebagai muqaddimah dari pertemuan kita atau kajian kita esok hari biidznillah taala, dan sebelumnya tentu pada fajar besok adalah tausiah muhadarah amah ya. Tayyib di sini adalah yang mana rombongannya mau pulang ya, mencari al-ah yang bernama siapa? Abu Bakar Zainuri. Sudah ketemu? Wa iyyakum. Tayyib, sebagian saya sebutkan di depan bahasanya majelis kita yang kali ini termasuk yuktabar sebagai muqaddimah untuk majelis kita esok hari biidznillah, yang sebelumnya kita adakan muhadarah umum untuk pertemuan kita ba'dal fajr biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab wa a'tadzirukum, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ikhwas sekalian. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.